صلوا صلاة مودع. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا
wa mana'a wa a'ta, wa arsyada wa hada, wa adhaka wa abka, wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil. Walaqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi akhir zaman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini kita mendapati sebagian kaum muslimin dari penjuru dunia menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah. Adapun sebagian yang lain yang mereka tidak menunaikan ibadah haji, mereka beramai-ramai menyembelih hewan kurban, tentunya setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara mengenai Idul Adha, maka kita akan teringat dengan salah satu sosok mulia yang menjadi teladan dalam hal bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sosok yang menjadi representasi sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sosok mulia itu adalah Ismail alaihi salam. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam datang kepada putranya Ismail dan meminta sebuah permintaan yang sungguh ajaib dan sulit untuk dilaksanakan. Apa permintaan tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail tumbuh remaja, dan di dalam riwayat ada yang mengatakan usia 13 tahun, Ibrahim mendatanginya dan berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Maka berkata Ismail, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan dan jangan ragu. Maka engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar insyaallah." Permintaan itu adalah permintaan untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Permintaan yang tidak lazim. Permintaan yang tidak biasa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Namun demikian Ismail alaihi salam menjawab dengan kalimat yang tak kalah menakjubkan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala." Sungguh inilah kepatuhan dan ketaatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ismail alaihi salam dalam memenuhi permintaan ayahnya, meskipun terkesan kejam dan sulit diterima akal. Mengapa demikian? Karena dalam diri Ismail alaihi salam tertanam karakter husnudzon atau berbaik sangka kepada ayahnya. Dan tidaklah ayahnya melakukan itu kecuali dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali mendatangkan kebaikan. Begitupun orang tua kita. Apa yang mereka lakukan untuk anaknya, apa yang mereka minta dan harapkan dari anaknya, semuanya untuk kebaikannya. Meskipun seringkali tidak sejalan dengan selera atau keinginan sang anak. Ketahuilah, sekarang ini kita tidak akan mendapati orang tua kita meminta hal yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya untuk menyembelih anaknya. Kita tidak akan mendapati hal itu. Mereka hanya meminta dan mengharap anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari dan menempatkan anaknya di tempat ataupun lembaga pendidikan terbaik yang mengajarkan agama, yang mengajarkan agama Islam serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sholat berjamaah, tilawah, puasa, dan sholat tahajud. Mereka melakukan itu semua karena akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah tentang apa yang sudah mereka lakukan untuk pendidikan anaknya. Tidakkah kita menyadarinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan juga di antara bentuk bakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah dengan mengajaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sikap Nabi Ismail ketika hendak disembelih, beliau memerintahkan ayahnya untuk memalingkan mukanya dari pandangannya. Hal ini beliau lakukan dalam rangka membantunya untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan baik, dengan menyingkirkan perasaan belas kasih yang hanya akan menghalanginya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajak orang tua kita untuk mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan ketaatan-ketaatan lainnya, tentunya dengan cara terbaik yang tidak menyakiti mereka. Namun demikian,
berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar urusan mempersembahkan sesuatu kepada mereka, namun ada hal yang tak kalah pentingnya, yaitu memastikan bahwa kita tidak mendurhakai mereka. Cukuplah bagi seorang anak dikatakan berlaku su'ul adab atau kurang ajar terhadap orang tuanya ketika terlontar dari mulutnya ucapan apalagi hingga membentaknya, bahkan memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Mengapa kita perlu berbakti kepada orang-orang tua kita? Perlu kita ketahui bahwa misi terbesar dakwah daripada para nabi dan rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Lalu apa jadinya ketika perintah untuk menyembah Allah itu disandingkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua? Tentunya hal ini sangatlah istimewa, dan itulah gambaran tingginya kedudukan orang tua atas anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana tingginya kedudukan orang tua atas anaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, hai Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam surat lain, surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat-ayat yang telah disebutkan semuanya adalah perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan bukan sebaliknya. Bukan perintah orang tua berbuat baik kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena cinta orang tua kepada anak tertanam dalam hati, sedangkan cinta anak terhadap orang tua harus dibuat setengah mati. Tanpa diminta, orang tua akan selalu memberikan kasih dan cintanya kepada anaknya sepanjang masa.
Namun cinta dan bakti seorang anak harus terus diupayakan agar mendapat ridhonya. Ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Maka di akhir khutbah ini, khatib ingin menyimpulkan khutbah pada kesempatan kali ini. Marilah jamaah sekalian, kita bangun asas ataupun pondasi di dalam bermuamalah ataupun berinteraksi dengan orang tua adalah asas berhusnudzon terhadap perintah, keinginan, dan permintaan mereka selama bukan dalam kesyirikan dan perbuatan dosa. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.